Gini, ya kembali PSSI kan punya scouting juga. Ya, ketua PSSI lumayan lah. Lumayan lah, emang benar lah. Lumayan, jadi ya kita punya network cukup bagus. Tetapi ya dari pihak Kemenpora juga punya scouting bagus kan, sama-sama. Kan kadang-kadang juga sebagai ketua PSSI ada yang juga yang tidak terlihat, ya kan, karena data itu kan banyak di mana-mana. Jadi ya kembali ini sinergisitas lah. Maksudnya kita sama-sama membangun tim nasional kita. The focus of the federations at the same times, our biggest assets is the league. But I think the most important asset for the federation is the national teams. The governments, the associations, FIFA, creating a transformation program of Indonesian football. I create a roadmap and strategies. And that we I have to express my sincerity to you that I myself was so impressed about your work. Anyway, a friends in the same region, I mean in the Southeast Asia, I have to say that I myself, I'm so proud, to have Indonesia to fight to qualify to World Cup in the third round. I think you are the fourth country in Asia that FIFA opened the office. I'm a bit jealousy of this. I'm so happy, to come to see you, and I think that we can have something to share or to sign some MOU between Thailand and Indonesia in many angles. Indonesia seri pula dengan Australia. Padu man. Selepas Arab Saudi ikat Indonesia seri game yang pertama tempoh hari, kali ni Indonesia seri pula dengan Australia. Aku tak nak ulas panjang-panjang untuk game ni. Cuma satu je aku nak cakap. Defend Indonesia memang cukup solid habis weh. Kurang melakukan kesilapan dan cukup berdisiplin apabila bertahan. Ditambahnya pula goalkeeper Indonesia Martin Paes perform teruk mat, mengekang asakan daripada Australia yang datang bertubi-tubi. Next game, andai kata Indonesia boleh menang lawan Bahrain dan China, seri pula ke lawan dengan pasukan Jepun, aku rasa Indonesia nak ke Piala Dunia tu mungkin mimpi boleh jadi kenyataan. Rencana laga eksibisi mega bintang antara Manchester United, MU, dan tim All-Star ASEAN yang dijadwalkan digelar di Kuala Lumpur kini terancam batal. Bukan karena faktor teknis atau jadwal klub-klub Eropa, melainkan karena alasan yang jauh lebih memalukan. Tiket yang dijual belum mencapai setengah dari kapasitas stadion. Sumber dari internal panitia lokal menyebutkan bahwa dari 70.000 kursi yang tersedia di Stadion Nasional Bukit Jalil, baru sekitar 30% tiket yang terjual hingga pekan terakhir bulan April 2025. Situasi ini membuat panitia dan sponsor utama panik, mempertanyakan kelayakan Malaysia sebagai tuan rumah acara yang dirancang untuk menjadi festival sepak bola Asia Tenggara itu. Tidak tinggal diam, Federasi Sepak Bola Malaysia, FAM, langsung mengalihkan sorotan kepada Indonesia. Mereka menyebut bahwa rendahnya animo penonton disebabkan oleh keputusan PSSI yang tidak mengirimkan para pemain terbaiknya ke tim All-Star ASEAN. Apa gunanya menyebut ini ASEAN All-Star jika yang dikirim hanya pemain kelas klub? Ujar salah satu pejabat FAM dalam pernyataan resmi yang kemudian memicu badai kritik. Indonesia diserang, Madam Pang pasang badan. Pernyataan FAM tersebut tak hanya mengundang amarah publik sepak bola Indonesia, tetapi juga membuat Presiden Federasi Sepak Bola Thailand, FAT, Madam Pang alias Nual Phan Lamsam, angkat bicara. Dalam pernyataan yang tajam dan tanpa basa-basi, Madam Pang menyebut komentar FAM sebagai bentuk penghinaan terbuka terhadap pemain-pemain Indonesia. Mengatakan pemain Indonesia hanya sekelas klub adalah penghinaan. Saya pribadi menganggap itu sebagai serangan tidak berkelas dari federasi yang seharusnya justru introspeksi diri. Seberapa hebat pemain Malaysia sampai berani bicara seperti itu? Tegas Madam Pang dalam wawancara eksklusif dengan media Thailand. Madam Pang juga membela keputusan PSSI yang memprioritaskan laga kualifikasi Piala Dunia 2026 dibandingkan laga eksibisi. Ia menyebut bahwa langkah tersebut menunjukkan kedewasaan dan arah pembangunan jangka panjang. Wajar jika Indonesia memilih tidak mengirimkan pemain intinya. Laga kualifikasi jauh lebih penting. Dan jangan lupakan, pemain seperti Asnawi Mangkualam dan Muhammad Ferrari adalah pemain inti timnas yang kualitasnya jauh di atas rata-rata. Kalau dibandingkan dengan beberapa pemain Malaysia, mereka masih unggul secara taktik,
teknik, dan pengalaman internasional, tambah Madam Pang. Malaysia dinilai tak layak jadi tuan rumah. Tidak berhenti di sana, Madam Pang juga mempertanyakan penunjukan Malaysia sebagai tuan rumah laga besar ini. Ia menyinggung berbagai kekurangan yang dirasakan oleh pemain, pelatih, bahkan supporter selama persiapan dan promosi pertandingan ini. Stadionnya besar, ya, tapi apakah fasilitasnya sudah memenuhi standar internasional? Bagaimana dengan akses transportasi publik, kenyamanan supporter, dan infrastruktur pendukung lainnya? Malaysia belum siap. Ini bukan hanya soal kapasitas kursi, tapi tentang pengalaman menyeluruh dalam menyelenggarakan laga kelas dunia, kata Madam Pang. Ia juga menambahkan bahwa jika tujuan laga ini adalah mempersatukan dan mempromosikan kekuatan sepak bola Asia Tenggara, maka Indonesia sejatinya lebih layak menjadi tuan rumah. Indonesia punya stadion bertaraf internasional. Lihat saja Jakarta International Stadium atau Gelora Bung Karno. Selain itu, supporter Indonesia terkenal totalitasnya. Mereka bukan sekadar datang menonton, tapi menghidupkan atmosfer pertandingan. Itu yang tidak bisa dibeli, ujar Madam Pang dengan nada serius. Dukungan mengalir untuk Indonesia dan Madam Pang. Di media sosial, pernyataan tegas Madam Pang langsung menjadi viral. Tagar respect Madam Pang dan kami bersama Garuda menjadi trending di Indonesia dan Thailand. Banyak netizen yang memuji keberanian Madam Pang dalam membela kehormatan sepak bola Asia Tenggara dan menampar balik arogansi FAM. PSSI sendiri tidak mengeluarkan pernyataan resmi, namun sejumlah pejabat internal menyebut bahwa keputusan untuk tidak mengirimkan pemain inti adalah langkah strategis yang sudah dipertimbangkan matang. Pelatih kepala timnas Indonesia, Patrick Kluivert, juga menegaskan bahwa seluruh fokus tim saat ini adalah menuju laga-laga berat di kualifikasi Piala Dunia. Kami menghormati semua event regional, tapi tanggung jawab utama kami adalah membangun tim yang kompetitif di level dunia. Jadi keputusan ini diambil berdasarkan skala prioritas yang jelas, ujar Kluivert saat ditanya mengenai polemik tersebut. Siapa di balik penunjukan Malaysia? Pertanyaan besar kemudian muncul. Siapa sebenarnya di balik penunjukan Malaysia sebagai tuan rumah laga ini? Mengapa bukan Indonesia atau Thailand yang sudah lebih terbukti dari sisi infrastruktur, basis fans, dan pengalaman menyelenggarakan event besar? Desas-desus menyebut adanya campur tangan sponsor dan lobi politik internal dalam ASEAN Football Federation, AFF, yang menjadikan Malaysia sebagai tuan rumah. Namun belum ada klarifikasi resmi dari pihak AFF mengenai mekanisme penunjukan tersebut. Madam Pang menegaskan bahwa ke depan, penunjukan tuan rumah untuk event-event besar seperti ini harus lebih transparan dan berbasis pada kriteria objektif, bukan sekadar kompromi politik atau kepentingan dagang. Kita harus membangun sepak bola ASEAN dengan fondasi yang kuat, bukan dengan proyek dadakan atau pemilihan lokasi yang tidak siap. Kita sedang bicara tentang martabat kawasan, bukan hanya sebuah pertandingan, tutup Madam Pang. Laga MU versus ASEAN All-Star yang awalnya dirancang menjadi panggung persatuan dan prestise kini berubah menjadi panggung kontroversi. Tapi dari kegaduhan ini, pelajaran penting bisa diambil, bahwa sepak bola bukan hanya soal siapa menang atau kalah, tetapi tentang cara kita menjaga martabat, menghargai sesama, dan membangun kepercayaan regional. Dan dalam hal ini, satu nama yang berdiri tegak, tegas, dan tak gentar membela nilai-nilai tersebut adalah Madam Pang.